Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah materi intinya ya, yaitu tentang peluang ya. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui ya untuk masuk ke dalam materi peluang. Yaitu yang pertama adalah percobaan atau eksperimen ya. Jadi percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan ya. Contohnya kalau misalkan pelemparan sebuah dadu ya. Nah, berarti ketika kita melemparkan sebuah dadu ya, maka ada beberapa kemungkinan ya yang muncul. Mungkin aja yang muncul itu adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6 ya. Berarti kemungkinan-kemungkinannya ini berarti kan ada berupa himpunan ya. Nah, himpunan dari beberapa kemungkinan itu disebut dengan ruang sampel ya. Oke, jadi yang kedua itu adalah ruang sampel. Oke, berarti ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan ya. Jadi dari percobaan pelemparan satu dadu itu, dari keenam kemungkinan itu dihimpun, maka terbentuklah ruang sampel ya. Nah, anggota dari ruang sampel ini itu disebut dengan titik sampel ya. Oke, berarti yang ketiga itu adalah titik sampel. Oke, jadi titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel, dan banyaknya titik sampel itu dilambangkan dengan NS ya. Oke, kalau ruang sampel dilambangkan dengan S ya. Oke, kemudian ada lagi yang disebut dengan kejadian atau peristiwa ya. Oke, kejadian atau peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel ya. Contohnya misalkan kejadian munculnya mata dadu ganjil ya. Berarti kejadian kemungkinannya itu adalah munculnya mata dadu 1, mata dadu 3, atau mata dadu 5 ya. Nah, himpunan dari anggota ini ya 1, 3, 5 itu berarti himpunan bagian dari ruang sampel, di mana tadi ruang sampel itu anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Berarti kejadian munculnya mata dadu ganjil ya berarti adalah berupa himpunan bagian dari ruang sampel ya. Oke, himpunan kosong yang dinotasikan dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ini disebut dengan kejadian yang tak mungkin atau mustahil ya. Contohnya misalkan ketika kita melemparkan sebuah dadu, maka kejadian yang tak mungkin itu adalah kejadian munculnya mata dadu 7 ya. Kenapa? Karena anggota dari himpunan atau dari ruang sampelnya itu tidak ada mata dadu 7, maka kemunculan atau kejadian munculnya mata dadu 7 itu disebutnya adalah kejadian yang tak mungkin atau mustahil. Kemudian S adalah himpunan bagian dari ruang sampel, maka S itu disebut dengan kejadian yang pasti ya. Jadi ketika kita lemparkan mata dadu sebuah dadu, maka kejadian munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 itu adalah kejadian yang pasti. Oke. Ini istilah-istilah yang harus kita ketahui ya. Maka dari contoh yang tadi kita dapatkan ya, jika sebuah dadu dilemparkan sekali, maka kita dapatkan ruang sampelnya itu adalah ini ya, himpunan dari hasil yang mungkin ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
banyak titik sampelnya atau dinotasikan dengan NS itu sama dengan 6 ya, dari jumlah dari anggota dari ruang sampelnya. Oke, kejadian yang mustahil contohnya adalah munculnya mata dadu 7 ya. Kenapa? Karena mata dadu 7 itu tidak ada di dalam ruang sampel. Kejadian yang pasti contohnya adalah munculnya mata dadu 2 ya, karena 2 itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel ya. Jadi 2 itu ada di dalam anggota di dalam ruang sampel ya. Oke, contoh yang lain. Oke, misalkan di sini contoh kedua, 2 dadu dilempar bersamaan ya. Maka tentukan ruang sampel, banyak titik sampel, kemudian kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 dan kejadian munculnya mata dadu sama ya. Oke, kita cari dulu ruang sampel ya. Oke, kita bisa untuk menentukan ruang sampel, anggotanya itu ada apa saja, kita bisa gambarkan ke dalam tabel ya. Oke ya, maka ruang sampelnya itu ya, misalkan ini adalah dadu yang pertama, ini adalah dadu yang kedua. Jadi ketika kita lemparkan secara bersamaan, maka kemungkinannya yang muncul itu adalah dadu pertama yang muncul itu adalah mata dadu 1, pada dadu kedua yang muncul adalah mata dadu 1 ya. Atau di dadu yang pertama muncul adalah mata dadu 1, pada dadu yang kedua muncul mata dadu 2 ya. Nah, maka kemungkinannya itu adalah seperti ini. Ya, berarti dari 1 sampai ke 6 ya. Berarti dari ruang sampel ini ya, kalian boleh dituliskan dalam himpunan berurutan ya. Ini dituliskan boleh atau boleh dalam bentuk tabel seperti ini ya. Berarti ini adalah ruang sampelnya ya. Berarti banyaknya titik sampel berarti ada berapa? Ada 36 ya. Oke, berarti ini adalah A, jawaban yang A. Oke, ruang sampelnya ya. Berarti yang atas itu adalah dadu pertama. Dadu kedua, yang bawah itu adalah dadu pertama ya. Yang ini pertama, ini dadu kedua. Oke, ini ruang sampelnya, berarti banyak sampelnya ya. Berarti yang B banyak sampelnya atau NS-nya itu sama dengan 36. Oke, yang C. Yang C itu adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Oke, dari anggota atau dari himpunan ruang sampel ini mana yang munculnya mata dadu berjumlah 7. Berarti ini ya. Oke, maka ruang sampel dari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 itu adalah Oke, maka anggota ruang sampelnya adalah 16, 25, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1 ya. Berarti banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 ya. Berarti NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA-nya ya. Jadi kejadian itu bisa disimbolkan dengan
kapital apa saja ya selain dari S ya. Misalkan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7, kita notasikan dengan kejadian A gitu ya. Maka A sama dengan himpunan dari anggotanya ini. Berarti di sini NA ya, berarti NA-nya itu adalah 1 2 3 4 5 6. Ya, jadi kejadian kalau ruang sampel itu disimbolkan dengan S, kalau kejadian itu berarti bisa kita simbolkan dengan huruf kapital apapun kecuali S ya. Oke, kemudian yang D. Yang D itu adalah kejadian munculnya mata dadu sama ya. Kejadian munculnya mata dadu sama berarti 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ya. Maka himpunannya, oke, misalkan di sini nanti kita bisa simbolkan dengan B ya gitu ya, huruf kapital. Oke ya, nah ini istilah-istilah yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke materi peluang. Oke, sekarang kita masuk ke materi peluang. Oke, sekarang kita masuk ke materi peluang suatu kejadian. Berarti kalau di sini ada peluang suatu kejadian, berarti mungkin aja ada peluang beberapa kejadian ya. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang peluang suatu kejadian. Oke, tadi sudah kita bahas bahwa suatu percobaan itu dia mempunyai ruang sampel ya, dan setiap titik sampel itu dia mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Maka peluang kejadian A ya, tadi bahwa suatu kejadian bisa dinotasikan dengan huruf kapital apapun kecuali S. Misalkan di sini saya sebut kejadiannya adalah kejadian A. Maka peluang kejadian A itu dinyatakan dengan peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya anggota dari kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel. Oke, dimana simbol atau notasi ini itu adalah peluang kejadian A ya. NA itu adalah tadi banyaknya anggota dalam kejadian A, dan NS itu adalah banyaknya titik sampel. Oke, hasil dari ini ya, peluang suatu kejadian, nilainya itu adalah berkisar dari antara 0 dan 1 ya. Jadi ditulisnya seperti ini. Ya, jadi peluang kejadian A itu lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari kurang dari atau sama dengan 1 ya. Jika nilai peluang dari kejadian A-nya itu sama dengan 0, berarti ini adalah kejadian mustahil. Jika peluang kejadian A itu sama dengan 1, berarti dia masuk semua anggota dari kejadian A itu adalah anggota dari ruang sampel ya, atau untuk suatu kejadian yang pasti. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Dalam pelemparan sebuah dadu, berarti dari sini percobaannya itu adalah pelemparan sebuah dadu. Maka dari sini kita sudah dapatkan ruang sampel ya, dan banyaknya titik sampel ya. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan peluang muncul mata dadu 2. Soal yang kedua adalah peluang muncul mata dadu genap, dan yang ketiga itu adalah peluang muncul mata dadu prima. Oke, berarti dari sini kita dapatkan informasi ruang sampel dulu ya, atau S-nya. Berarti dari sini kita dapatkan S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, kemudian banyaknya titik sampel atau NS itu adalah 6. Oke, soal yang pertama itu adalah kejadian atau peluang kejadian munculnya mata dadu 2. Berarti dari anggota ruang sampel ini mana yang kemungkinan munculnya mata dadu 2. Berarti anggotanya adalah cuman 1 ya. Berarti di sini yang A. Berarti kita hanya perlu NS dan NA ya. Tadi NS-nya kan sudah ya. Banyaknya titik sampel itu adalah 6. Berarti kita tinggal cari NA-nya ya. Jadi munculnya mata dadu 2 kita sebut aja kejadian A. Berarti banyaknya titik kejadian A ya, banyaknya anggota kejadian A itu cuman ada 1, yaitu 2 saja ya. Oke, maka dari yang A, peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel. Berarti 1 dibagi 6. Oke, berarti peluang muncul mata dadu 2 itu adalah 1/6. Oke, kita coba yang B. Munculnya mata dadu genap. Berarti munculnya mata dadu genap itu adalah 2, 4, atau 6 ya. Maka di sini kita misalkan adalah kejadiannya adalah B. Berarti di sini B itu adalah anggotanya berarti 2, 4, 6. Berarti NB itu sama dengan 3 ya. Maka peluang kejadian B itu sama dengan NB per banyaknya titik sampel. Berarti di sini sama dengan 3/6 atau bisa kita sederhanakan berarti 1/2. Oke. Kemudian yang C. Munculnya mata dadu prima. Berarti prima itu adalah 2, 3, 5 ya. Jadi hanya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri ya. Bilangan primanya itu berarti ada 2, 3, dan 5. Oke, berarti kita misalkan itu adalah C. Kejadian C. Berarti di sini 2, 3, 5 ya. Berarti banyaknya kejadian C itu adalah 3. Oke, peluangnya sama ya, sama yang B. Berarti peluang kejadian C itu sama dengan banyaknya anggota dari kejadian C dibagi dengan banyaknya ruang titik sampel ya. Berarti 3/6 atau sama dengan setengah. Oke, ini contoh dari peluang ya. Nanti kita buat lagi video untuk penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan peluang ya. Jadi di sini saya berikan contohnya sedikit ya. Oke, tadi dari contoh di sini pelemparan sebuah dadunya kita lakukan 1 kali. Bagaimana kalau misalkan pelemparan atau percobaannya itu kita lakukan beberapa kali ya. Maka kita masuk ke atau disebutnya itu adalah frekuensi harapan ya. Jadi kalau misalkan percobaannya itu kita lakukan beberapa kali. Oke, untuk menghitung frekuensi harapan suatu kejadian ya, dinotasikan dengan FR. Oke, jadi pada percobaan yang dilakukan N kali ya. Jadi kalau misalkan percobaan itu dilakukan beberapa kali atau misalkan di sini dinotasikan dengan N kali. Jadi frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan sebanyak N kali sama dengan atau adalah hasil kali peluang kejadian tersebut ya. Hasil kali dari peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan ya. Jadi rumusnya itu dinotasikan seperti ini ya. Jadi frekuensi harapan dari suatu kejadian atau di sini disebutnya adalah kejadian A itu sama dengan peluang kejadian tersebut
ya, peluang dari kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Oke, kita menggunakan contoh yang tadi ya. Oke, di sini contohnya adalah sebuah dadu dilemparkan sebanyak 10 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu 2. Kemudian soal yang kedua munculnya mata dadu genap, atau yang ketiga munculnya mata dadu prima. Oke, ini soal yang sama seperti tadi ya, tetapi dilemparkan sebanyak 10 kali. Berapakah frekuensi harapannya? Oke, cara mencarinya berarti sama ya, kita hitung dulu peluang kejadiannya. Oke, saya tidak akan bahas lagi itu karena tadi sudah ya. Untuk soal ini kita sudah mencari peluangnya. Untuk kejadian yang A, tadi kita dapatkan peluang kejadian A-nya itu adalah 1/6 ya. Untuk yang B itu adalah 1/2, yang C itu adalah 1/2, sama ya. Oke, maka untuk mencari untuk yang A, maka frekuensi harapan dari kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan ya. Berarti N-nya itu adalah 10 ya. Oke, berarti peluang kejadian A tadi adalah 1/6 dikalikan dengan berapa banyak dia lakukan ya. Percobaannya berapa kali. Oke, berarti sama dengan 10/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 5/3. Oke. Kemudian frekuensi harapan untuk kejadian B, kita misalkan munculnya mata dadu genap itu kita sebut kejadian B. Berarti di sini sama dengan peluang munculnya kejadian B dikalikan dengan banyaknya percobaan. Tadi peluang kejadian B itu adalah setengah dikali 10 ya, maka hasilnya adalah 5. Yang C, peluang frekuensi harapan munculnya kejadian C, kita sebut aja kejadian C untuk munculnya mata dadu prima, maka sama dengan peluang kejadian C dikalikan dengan N. Tadi peluang kejadian C itu adalah setengah dikalikan dengan banyaknya percobaan, maka hasilnya adalah ini. Tentang frekuensi harapan. Tadi itu adalah jika suatu kejadian ya, jika kejadiannya itu adalah cuma satu. Bagaimana kalau misalkan kejadiannya itu lebih dari satu ya, atau disebut dengan kejadian majemuk. Oke, kejadian majemuk ini ada hubungannya dengan aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya, karena melibatkan lebih dari satu kejadian ya. Jadi jika beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kejadian yang baru, maka kejadian baru ini disebut dengan kejadian majemuk ya. Karena kejadiannya ini di sini ada lebih dari satu ya, berarti kan harus ada kata penghubungnya. Kata penghubungnya mungkin yang digunakan adalah dan, atau mungkin juga yang digunakan kata penghubungnya adalah atau ya. Oke, masih ingat ya dengan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, berarti kalau kata penghubung yang digunakannya dan ya, maka simbolnya itu adalah seperti ini ya. Kalau atau, maka yang digunakannya adalah ini, atau union ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah himpunan, misalkan di sini himpunan A, ini himpunan B. Oke, maka A dan B itu adalah yang ini ya, irisan dari kejadian A dan kejadian B. Kalau atau ada beberapa kemungkinan ya. Sekarang kalau misalkan si himpunannya itu adalah seperti ini, berarti tidak ada gabungannya ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, itu berarti ada gabungannya. Oke, berarti kalau untuk penggunaan union atau ya, nah ini
berarti ada dua kemungkinan ya. Ada yang saling beririsan atau ada juga yang tidak ya. Oke, ini tentang himpunan ya. Nah, apa hubungannya dengan peluang? Oke, jika yang digunakannya itu adalah notasi seperti ini ya, atau disebutnya adalah notasi irisan ya, atau kita sebut di sini dengan dan ya. A dan B adalah kejadian A dan kejadian B. Oke, ini digunakan itu jika kejadiannya itu adalah saling bebas. Kenapa disebut saling bebas? Itu jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain ya. Maka peluang kejadian A dan kejadian B adalah peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B ya. Yang kedua adalah yang kedua itu kalau notasinya yang digunakan adalah ini ya, atau kita sebut dengan atau ya. Jadi ini disebutnya adalah kejadian A atau kejadian B atau kedua-duanya. Oke, ini adalah union ya atau gabungan ya. Tadi gabungan itu kan kemungkinannya himpunannya itu ada yang beririsan atau ada yang tidak ya. Jadi peluang untuk A atau B, peluang dari kejadian A atau kejadian B itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B ya, atau peluang dari kejadian A dan kejadian B. Rumus ini digunakan itu jika tadi ada irisan ya, atau ada anggota dari kejadian A itu sama dengan anggota yang ada di kejadian B. Jadi ada irisannya ya. Jadi ada anggota dari kejadian A ya, atau titik sampel di kejadian A itu ada yang sama dengan titik sampel di kejadian B. Maka yang digunakannya itu adalah rumus yang ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada titik sampel yang sama dari kejadian A dan kejadian B, atau disebutnya adalah kejadian saling lepas. Oke, apa itu kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas itu jika dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan ya. Tidak dapat terjadi dalam bersamaan, jadi penggunaan ini ya, atau tadi union. Tetapi titik sampelnya itu tidak ada yang sama ya. Jadi tadi tidak ada irisannya gitu ya. Maka jika kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan, kemudian titik sampelnya juga berbeda, maka dua buah kejadian itu dikatakan saling lepas atau saling asing. Maka untuk mencari peluangnya itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Oke, tanpa ada ini. Kenapa tadi? Karena tidak ada irisan dari kejadian A dan kejadian B. Karena tidak ada titik sampel yang sama. Maka untuk mencari peluang A atau peluang B itu rumusnya adalah seperti ini. Oke, kita coba ke dalam contoh ya. Oke, contoh yang pertama. Dalam pelemparan dua dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10 ya. Oke, di sini ya yang digunakan. Oke, ini berarti terdiri dari dua kejadian. Kejadian yang pertama itu adalah munculnya mata dadu berjumlah 4.
Kemudian kejadian yang keduanya itu adalah munculnya mata dadu berjumlah 10. Kata penghubung yang digunakannya itu adalah atau. Berarti notasi yang digunakannya adalah union ya, ke atas. Oke ya. Nah, sekarang kita cari, karena yang digunakannya itu adalah kata atau, apakah dia masuk ke dalam kejadian saling lepas atau tidak. Tadi kalau kejadian saling lepas itu berarti tidak ada titik sampel yang sama ya. Nah, itu kita bisa lihat di ruang sampelnya. Kita lihat ruang sampelnya ya. Oke ya. Oke, dari ruang sampel ya, atau anggota dari kejadian yang A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4, berarti anggotanya ya, dari mata dadu berjumlah 4, munculnya mata dadu berjumlah 4, kita sebut aja A. Di sini berjumlah 4 berarti 1,3, 2,2 dan 3,1 ya. 1,3, 2,2 dan 3,1. Oke. Kejadian B atau kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke, berjumlah 10 berarti 4,6, 5,5, 6,4 ya. Berarti 4,6, 5,5 dan 6,4. Oke, maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10 ini dia masuk ke dalam kejadian saling lepas. Kenapa? Karena anggota dari kejadian A itu tidak ada yang sama, titik sampelnya tidak ada yang sama. Maka untuk mencari peluangnya, peluang dari kejadian A atau kejadian B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Oke, berarti yang kita gunakan itu adalah rumus yang ini. Oke, berarti kita tinggal cari peluang A. Peluang A itu sama dengan, oke di sini ya, tulisnya ya. Peluang A itu sama dengan banyaknya anggota dari kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel. Berarti di sini titik sampelnya itu adalah 36 ya. 36. Berarti banyaknya banyaknya anggota dari kejadian A itu adalah 3. Berarti di sini 3/36. Maka hasilnya adalah 1/12 ya. 1/12. Oke, kemudian peluang B-nya. Peluang kejadian B sama ya, banyaknya kejadian B dibagi dengan banyaknya anggota dari kejadian B dibagi dengan banyaknya titik sampel. Oke, yang B itu juga sama, anggotanya ada 3 ya. Banyaknya anggota dari kejadian B-nya itu adalah 3/36. Oke, hasilnya sama ya, 1/2. Maka peluang kejadian A atau kejadian B itu sama dengan 1/12 ditambah 1/12. Maka hasilnya adalah sama dengan 2/12 ya. Ini bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya sama. Maka di sini hasilnya adalah masih bisa kita sederhanakan 1/6. Oke, maka peluang kejadian A atau kejadian B itu sama dengan 1/6 ya. Contoh yang kedua. Saya gunakan contoh yang sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi di sini yang kita tanyakan itu adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 dan 10. Oke, di sini saya gunakan penggunaan dan. Tadi kalau misalkan yang tadi penggunaan atau ya, kalau ternyata ada titik sampel yang sama, berarti bukan menggunakan rumus yang tadi ya. Tidak hanya dijumlahkan saja, tapi dikurangi dengan peluang kejadian A dan kejadian B-nya ya. Karena ada irisan di situ ya. Oke, sekarang soal yang berikutnya ini adalah tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 dan 10. Oke, di sini yang digunakan itu adalah penggunaan dan ya. Oke, berarti kejadian
ada dua kejadian di sini ya. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4 dan munculnya mata dadu berjumlah 10. Karena yang digunakannya dan, maka peluang kejadian A dan kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Caranya sama ya, kita tentukan dulu ruang sampelnya, mana yang termasuk pada kejadian A dan mana yang termasuk ke dalam kejadian B. Kejadian A di sini tadi anggotanya adalah ada 3 ya. Yang B, kejadian yang B di sini juga ada 3. Maka kita cari peluang A dan peluang B-nya. Tadi peluang A itu sama dengan 1/12, peluang kejadian B itu adalah 1/12. Maka peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B itu sama dengan 1/12 dikali 1/12 ya. Maka hasilnya adalah 1/144. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nanti kita masuk ke video tentang penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.